bagaimana Rasulullah itu bersikap terhadap perbedaan dengan beliau. Kalau panjenengan mungkin dikisahkan tentang bagaimana baginda Nabi itu seorang yang sangat penyayang kepada anak-anak yatim. Itu jenengan saya kira sudah biasa mendengar itu. Dan itu sangat baik. Kalau panjenengan misalnya pernah mendengar disampaikan kisah bagaimana Rasulullah itu sangat menyayangi dan membantu kehidupan janda-janda tua. Janda tua loh Pak, bukan janda muda loh, okay? Janda tua yang miskin-miskin nego. Itu juga biasa panjenengan dengar. Tapi saya yakin beberapa hadis ini nanti jenengan mungkin jarang mendengarnya, bahkan bisa jadi belum pernah terdengar. Karena apa? Karena ini sikap baginda Nabi yang sebenarnya sangat toleran terhadap perbedaan. Rasulullah itu tidak hanya toleran terhadap orang yang berbeda akidahnya dengan beliau, tapi bahkan lebih toleran lagi kepada umatnya yang berbeda dengan beliau dalam beberapa titik, termasuk di dalam amalan-amalan. Jadi Nabi itu ngapunten Bapak Ibu, sahabat dengan baginda Nabi itu tidak semuanya sama. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang memang berbeda dengan baginda Nabi. Jadi kalau berbeda dengan umatnya sendiri, itu loh yang luar biasa. Nah, jenengan berbeda dengan orang yang berbeda akidahnya dengan kita, itu ya biasa lah. Tapi kalau panjenengan berbeda dengan orang yang akidahnya sama, sholatnya itu kemudian ternyata ada titik-titik perbedaan, lah itu yang luar biasa. Lah kalau kita sesama umat Nabi ya biasa lagi. Tapi kalau Nabi dengan umatnya sendiri, misalnya saya sebutkan, pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani fil Kabir maksud saya, dan yang lainnya dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Daqiqil Id dan Al-Hafiz Ibnu Hazm, hadis ini sahih. Sumbernya itu dari seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Tadi dikatakan oleh Abdurrahman bin Abi Layla, dulu zaman Nabi, kalau teks Arabnya di sini udah saya sebutkan. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang sholat berjamaah, sholat jamaah, ya, terus ada satu orang yang datang terlambat, artinya masbuk dia, maka akan diberi isyarat oleh orang yang sudah berjamaah dengan Nabi itu berapa rakaat yang sudah ditunaikan. Lalu orang yang masbuk tadi itu akan sholat terlebih dahulu di belakang shaf jamaah itu. Setelah selesai baru dia masuk ke dalam shaf ikut bersama Nabi. Maka summa jaa yauman Mu'az bin Jabal. Satu hari datanglah Mu'az bin Jabal. Lah Mu'az ini datang, beliau ya terlambat, fa'asyaru ilaihi qad dakhala wa lam yantazir ma qad. Dia datang, diberi isyarat oleh para jamaah itu berapa rakaat yang sudah ditunaikan. Kalau misalnya jenengan sholat maghrib zaman Nabi loh ya, itu jenengan terlambat, misalnya jamaah sudah masuk di rakaat kedua, berarti jenengan terlambat satu rakaat, itu nanti akan diberi isyarat misalnya seperti ini. Nek dua rakaat misalnya begini. Apunten niki boten kampanye loh, menganten-ngaten niki mawon. Artinya ini satu, berarti satu rakaat itu sudah terselesaikan. Maka orang yang baru datang itu, dia sholat dulu di belakang shaf jamaah itu, sampai dia selesai salam, baru dia kembali masuk ke dalam shaf, ikut makmuman dengan baginda Nabi. Sampai datanglah Mu'az ini. Mu'az bin Jabal ini datang, diberi isyarat, dia tidak mau memperhatikan isyarat itu.
Dia langsung masuk ke dalam shaf takbiratul ihram, sampai kemudian Rasulullah itu selesai dari sholatnya dengan salam itu, baru kemudian Muaz itu mencukupkan atau kemudian menyempurnakan rakaat yang kurang itu dengan berdiri. Apa kata para sahabat? Dikatakan di sini, ketika Nabi itu sudah selesai dari sholat itu, para sahabat itu ngadukan kepada Nabi. Ya Rasul, bagaimana dengan Muaz ini? Tadi kami beri isyarat, dia tidak mau memperhatikan isyarat itu. Dia langsung masuk ke dalam shaf dan menunaikan sholat, dan setelah engkau selesai baru kemudian dia berdiri. Apa kata baginda Nabi? Sanna lakum Muaz. Muaz itu sudah ajarkan cara sholat yang baik kepada kalian. Wa fi riwayatin innahu qad sanna lakum Muaz fahakaza fasna'u. Muaz itu sudah ajari kalian cara sholat yang baik, kerjakanlah seperti sholat yang dia lakukan itu. Jangan bisa bayangkan itu. Ini yang bicara ini Nabi. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah At-Tabrani. Itu kata Nabi, sanna lakum Muaz. Muaz itu sudah ajari kalian cara sholat, maka kerjakanlah seperti itu. Maka sejak saat itu sampai detik ini, kalau ada orang yang masbuk sholatnya, terlambat sholatnya, maka langsung masuk ke dalam shaf. Setelah imam itu salam, tinggal dia berdiri menyempurnakan kekurangan rakaat sholatnya. Coba jangan bayangkan tuh, betapa Rasulullah itu sangat toleran terhadap umatnya sendiri. Mengapa saya tekankan kepada umatnya sendiri? Karena kalau kepada umat selain umat Nabi Muhammad itu ya biasalah, wong namanya saja berbeda akidahnya. Tapi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, Islam itu disyariatkan lewat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Nabi ini yang menjadi pemegang syariat itu, ngajarkan cara sholat semacam yang sebelumnya itu. Lalu kemudian datang Muaz, oleh Nabi dikatakan sanna lakum Muaz fahakaza fasna'u. Kerjakanlah kayak Muaz itu lebih baik. Coba deh, mengapa Nabi itu melakukan yang demikian itu? Coba kalau misalnya panjenengan sholat maghrib, ini gambaran mengapa kemudian Nabi itu membenarkan Muaz itu. Pertama, alasannya itu karena baginda Nabi itu sudah memahami ke depan ini nanti, sampai pada masa kita ini, umatnya Rasulullah itu lebih suka membaca ayat-ayat yang pendek di dalam sholatnya dibanding ayat-ayat yang panjang. Kita buatin nego. Lah nek jenengan kira-kira suka yang panjang apa yang pendek-pendek, Bu? Oh, pendek-pendek. Pak, sama saya, sama itu. Ya, pendek-pendek. Lo Nabi itu paham itu. Ini bukan masalah prediksi apa enggak, bukan prediksi. Memang Nabi itu sudah diberi Allah pemahaman tentang itu. Umatnya Nabi itu nanti akan semacam itu. Apakah buruk membaca surah-surah pendek? Ya tidak buruk. Coba jenengan bayangkan, seandainya Muaz itu dulu tidak melakukan yang demikian dan tidak disuruh Nabi ngerjakan seperti pekerjaan Muaz itu bagaimana? Jenengan saat ini sholat maghrib, Bapak Ibu, masbuk, lah ternyata jenengan datang ke masjid niku imamnya sudah sholat rakaat kedua, jenengan terlambat rakaat pertama. Jangan sholat dulu di belakang, nggak langsung makmuman sama imam. Sholat dulu di belakang, takbiratul ihram panjenengan, sampai panjenengan salam. Kalau sekarang panjenengan model seperti itu, lagi mawon takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rampung sholatnya. Mengapa? Karena imamnya bacanya kuliah dan kulhu. Kalau enggak malah alam nasrah sama inna a'tainakal kausar. Apakah buruk? Ya tidak buruk. Tapi maksud saya itu adalah, ini gambaran dari Nabi. Seandainya kemudian hal itu tidak dicontohkan oleh Muaz bin Jabal dan tidak dibenarkan oleh baginda Nabi, susah orang sholat sekarang ini. Coba. Sekarang imamnya suka yang lebih pendek-pendek.
Sehingga tidak mungkin sholat dulu di belakang shaf baru masuk ikut menjadi makmum. Itu yang pertama. Lah yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Ternyata memang posisi sholat dengan modelnya Mu'adz bin Jabal itu lebih cocok dengan orang sholat berjamaah. Karena dia langsung masuk ke dalam shaf, dia takbiratul ihram, niat ma'muman lillahi ta'ala, bermakmum karena Allah ta'ala. Nanti kekurangan sholat dia berapa rakaat itu setelah imam salam dia kerjakan sendiri, tapi dia sudah terhitung ikut sholat berjamaah. Ning nek jenengan sholat dulu 1 rakaat di belakang shaf, baru jenengan masuk ikut ma'muman lillahi ta'ala, yang 1 rakaat tadi itu tidak masuk kategori sholat berjamaah. Kira-kira milih mana? Ya milih yang ikut sholat berjamaah. Bermakna bagaimana itu? Itulah yang diketahui baginda Nabi itu. Itu sebabnya baginda Nabi itu katakan, sanna lakum Mu'adz fahakaza fasna'u. Mu'adz itu udah ajari kalian cara sholat yang baik, maka kerjakanlah seperti itu. Ngapunten, itu loh tolerannya baginda Nabi niku, Masya Allah. Yang saya sendiri terkadang jarang menemukan sikap semacam itu kepada umatnya Rasulullah sekarang ini. Bukan tidak ada loh ya, jarang menemukan. Karena apa? Ngikuti sunnahnya baginda Nabi itu tidak hanya sekedar amalan-amalan yang terlihat, tapi perilaku batin itu ya dicontoh baginda Nabi. Nah, ini penting nih. Sehingga kalau kita jadi umatnya baginda Nabi itu ya kafah niku kan maknanya tidak sekedar mengerjakan syariat-syariat yang terlihat, tapi juga bagaimana batin kita itu kita arahkan sebagaimana halnya Nabi itu bersikap di dalam batinnya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya lewat sikap-sikap Nabi itu. Makanya ngapunten, itu tolerannya baginda Nabi. Jadi kita itu mohon maaf Bapak Ibu, tidak boleh mudah menyalahkan orang. Tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah memandang negatif kepada orang. Karena itu tadi, terkadang yang tidak kita ketahui itu diketahui oleh orang lain yang mengamalkan, sehingga kemudian kita menganggapnya sebagai salah, padahal kita nggak ngerti dalilnya. Itu loh yang saya ingin katakan.